حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, imam masjid, para hufadzul Quran, serta yang kami sayangi saudara-saudaraku, bapak dan ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang insyaallah Allah muliakan. Amin. Bertepatan pada malam hari ini, bapak ibu yang sudah diamanahkan bahwa judul pada malam ke-6 ini adalah jujurlah terhadap dua hal. Maka pada malam hari ini bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa itu sebenarnya jujur? Jujur itu keselarasian antara ucapan dan perbuatan. Itu lebih simpelnya bapak ibu. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dalam perbuatannya salat pun tidak dikerjakan, berarti dia sudah tidak jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu bapak ibu, yang sudah ke masjid saja mengucapkan Allahu Akbar, kadang-kadang tidak jujur sama Allah. Inna sholati katanya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tatkala orang takbir, dia ikut takbir. Tatkala orang ruku, ikut ruku. Tetapi siapa yang menjamin bapak ibu, ketika kita sujud, dia ikut sujud? Karena ada hati yang dipalingkan sama Allah, ada mundur sedikit, mengambil kotak infak masjid, mengambil motor saudaranya yang diparkir di masjid, helm hilang, sandal hilang. Ini buktinya betapa banyak orang yang tidak jujur di masjid Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, itu kan kejadian-kejadian yang ada di sekitar. Ada loh Pak Ustaz, jujur itu berat kalau diucapkan dan disesuaikan dengan perbuatan. Berat Pak Ustaz. Apalagi kalau bapak ibu ditanya tentang privasi, ini bisa jadi dipalingkan hatinya. Pak, Bu, kalau ditanya seorang, berapa pendapatan bapak? Mulai mikir tuh. Kita sudah mulai diajarkan tidak jujur. Pendapatan saya besar, mulai tidak jujur dengan perbuatan. Ditanya Pak, apalagi bapak ibu ditanya dengan usia. Ibu usianya berapa? Kalau kaitannya dengan privasi, banyak sekali yang tidak jujur Pak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Umur saya masih muda, gak pengen tua, padahal sudah tua bapak ibu. Ditanya lagi, ibu anaknya sudah berapa? Malu sama tetangga anaknya banyak, akhirnya dia tidak jujur. Na'udzubillahi min dzalik. Dia lebih mengambil jujur akan hancur Pak Ustaz. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka saat ini jujur itu mahal sekali bapak ibu. Apalagi kaitannya dengan pekerjaan seseorang. Maka ibu dan bapak bisa pilih orang-orang yang ibu pekerjakan, baik di rumah maupun di perusahaan. Pastilah ini banyak yang tidak jujur. Karena apa? Kejujuran sekarang ini mahal sekali bapak ibu, yang bisa kita temukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai kamu yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, kunu ma'as shadiqin, jadilah dirimu semua termasuk orang-orang yang jujur
Kalaupun itu tidak kita sanggupi Pak, maka bertemanlah dengan orang-orang yang jujur Pak. Maka kita akan jujur dalam kehidupan kita Pak. Maka tidak akan pernah merugi orang-orang yang jujur dalam kehidupannya. Walaupun sejenak dia malu, walaupun sejenak dia akan dikucilkan, tetapi karena perbuatannya dia akan dimuluskan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai ke surga Pak. Yang kata Allah, alaikum bisidqi, hendaklah kalian semua jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuranmu itu mengantarkan kamu dirimu dari kebenaran. Fa innal bir yahdi ilal jannah, sesungguhnya kejujuranmu itu akan mengantarkanmu mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu disambung, alaikum wa iyyakum wal kadzib, dan hendaklah dirimu jauhi dari sifat bohong. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, sesungguhnya pembohonmu itu, kebohonganmu itu mengantarkan dirimu dari kenistaan, kehancuran dan kemunafikan. Fa innal fujur yahdi ilan nar, ketahuilah kebohonganmu yang kamu tutupi itu akan mengantarkan kamu dirimu ke dalam api neraka. Siapa yang mengira Bapak Ibu melewati Shiratal Mustaqim bisa secepat kilat, tetapi dalam kehidupannya selalu bohong. Baru melewati Shiratal Mustaqim, umur sekian sudah tidak jujur sama orang tua, jatuh dia, dibangkitkan lagi sama Allah di atas Shiratal Mustaqim. Umur sekian bohong lagi, jatuh lagi ke neraka. Lalu sampai kapan kita akan sampai di surga Pak? Kalau dalam kehidupan kita selalu bohong, selalu tidak jujur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 4 keutamaan kalau kita mau jujur. Yang pertama, kalau orang itu sudah mau jujur, maka banyak akan ada kepercayaan itu dia dapatkan Pak. Walaupun awal-awalnya sengsara dulu, tetapi karena kejujurannya yang pertama dia akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Bapak ini sudah jujur, walaupun memang pahit, tetapi kejujurannya ini harus kita apresiasi Pak. Ada kisah Bapak Ibu, rampok Pak, merampok, ada orang perampok maling seseorang. Ketika di dalam rumah, serahkan uangmu. Kata orang yang punya rumah, saya memiliki uang sekian juta. Si perampok ini gak mempedulikan Pak. Akhirnya ditanya sama perampok yang kedua, berapa jumlah hartamu di sini? Hartaku sekian juta. Kok kamu jujur? Karena orang tua saya mengajarkan jujur, maka saya akan jujur kepadamu walaupun kamu itu seorang perampok. Dipanggillah, bos, ini orang ini jujur yang punya rumah ini, dia punya harta sekian juta. Kalau kata bosnya bilang, hai tuan rumah, kenapa kamu jujur? Saya tanya hartamu berapa? Ya itulah yang diajarkan orang tua saya. Kata si perampok itu, Pak Bu, ketahuilah saya dari kecil sampai sekarang Tuhan saya aja saya bohongin Pak. Saya tidak jujur dari perbuatan saya. Saya malu terhadap Anda. Dan dia bertobat Pak, gak jadi ngerampok karena melihat kejujuran seseorang. Nah inilah salah satu keutamaan bagi orang-orang yang jujur. Yang kedua, Bapak Ibu kalau mau jujur dalam kehidupan itu, maka kejujuran itu membawa banyak teman dan sahabat. Bapak bisa melihat orang-orang yang jujur dalam aktivitas masyarakatnya, banyak sekali bertemannya, dan rizki tidak akan pernah jauh darinya. Itu kalau orang jujur. Dan yang ketiga, orang-orang yang jujur itu selalu diberikan kepercayaan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat, orang yang jujur itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ketika dia melewati Shiratal Mustaqim, karena kejujurannya dia tetap tegak di atas Shiratal Mustaqim sampai menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak, Bu, walaupun jujur itu berat, walaupun jujur itu hancur kata kita, tetapi lebih konkretnya jujur
membawa ketenangan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bertoleransi. Mari Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terapkan sifat yang mulia ini terhadap anak-anak kita dan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita kelak berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita termasuk orang-orang yang jujur. Shadaqallahul adzim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.